Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Video kali ini saya tuh mau ngetes seberapa kencang dari Poco X3 GT ini yang memakai Dimensity 1100. Nah, sebagai bonusnya akan saya compare dengan kedua handphone ini, yaitu Realme GT Master Edition dan kakaknya, yaitu Poco X3 Pro. Ya, ini handphone yang lagi ngetrend ya. Dan ketiga handphone ini tuh image-nya sama-sama kencang. Nah, di sini kita bandingkan dulu prosesornya ya antara Poco X3 GT dan X3 Pro dari sisi CPU yang aku lihat di AIDA 64. Nah, kalau kita lihat di CPU clock-nya ya, kecepatan CPU-nya, ini memang kelihatan kalau Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860 ini memang lebih kenceng ya, dari angka-angkanya udah kelihatan banget dibandingkan dengan Poco X3 GT yang memakai Dimensity 1100. Nah, tapi jangan lupa di sini Poco X3 GT udah 5G. Ada upgrade dari jaringan ya. Kalau zaman sekarang tuh 5G penting banget. Nah, kali ini kita akan nguji lagi seperti kemarin, yaitu tes render. Jadi bukan tes buka tutup aplikasi, tapi aku buat bikin tes render aja biar beda dari reviewer yang lain dulu, biar teman-teman dapat informasi yang baru lagi ya. Di sini aku pakai aplikasi VN untuk merender sebuah video berdurasi 30 detik yang aku ambil di iPhone. Nah, di sini akan aku coba tes tandingkan karena aku akan render ke 1080 30 fps lagi. Nah, kira-kira cepat yang mana nih? Poco X3 GT atau Poco X3 Pro? Nah, langsung aja kita lihat. Nah, di sini udah kelihatan banget ya, Snapdragon 860 di Poco X3 Pro ini memang bukan kaleng-kaleng. Udah harganya lebih murah, lebih kencang. Gila, nih lumayan langit dan bumi ya. Tapi emang nggak selangit dan bumi Poco F3 dan sama Realme GT Master Edition kemarin sih. Kita coba lagi di render ke 4K. Siapa tahu ada yang berubah, tapi ya seperti yang kalian lihat hasilnya sama aja. Mau di 4K Full HD ya tetap Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860 lebih kencang daripada Dimensity 1100 yang ada di Poco F3 GT. Seperti itu. Udah kelihatan ya hasilnya. Jadi yes, the winner is Poco X3 Pro. Emang bukan kaleng-kaleng nih Snapdragon 860. Nah, kita lanjutkan ke pengetesan berikutnya, yaitu dengan Realme GT Master Edition yang pakai Snapdragon tapi seri 778. Jadi Snapdragon seri 778. Nah, di sini kalau kita lihat AIDA-nya dulu, AIDA 64-nya dulu, kita cek prosesornya. Ini kencengan mana ya CPU-nya ya. Tapi untuk menilai sebuah handphone ini kenceng atau enggak, sebetulnya banyak faktor sih, kayak RAM, kayak storage UFS berapa. Nah, ini bisa dilihat ya. Chipsetnya, CPU-nya lebih kencengan dari Dimensity 1100 yang ada di Poco X3 GT kalau kita lihat dari angkanya. Nah, tapi balik tadi, untuk kencengnya sebuah handphone itu banyak apa ya, kategorinya gitu. Kategori. Banyak yang ikut campur, yaitu CPU, GPU, RAM, dan storage. Nah, ini kita tes dulu. Render 1080 30 fps pakai aplikasi VN. Kira-kira cepat yang mana? Kalau dari angkanya CPU-nya ya, bakal cepetan sih Dimensity 1100. Oke, kita tandingkan sekarang aja. Tadi kelihatan kayak lebih cepet mencetnya di Poco X3 GT sih ya. Mungkin agak telat dikit yang Realme, tapi tetap pada akhirnya emang Dimensity 1100 ini emang lebih kenceng daripada Snapdragon 778 untuk pengetesan render di aplikasi VN ya. Jadi untuk tes kali ini Dimensity 1100 di Poco X3 GT lebih kenceng daripada Snapdragon 778. Nah, sekarang nih iseng-iseng ya, compare nggak tahu diri ya. Kita akan nge-compare Poco X3 GT Dimensity 1100 dengan Poco F3 yang gila.
Gila, dari CPU kecepatannya aja udah beda ya. Tapi ya kita coba aja adu ya. Di sini kalau render sejauh apa sih? Ya emang lah, udah pasti menang Poco F3 dengan Snapdragon 870. Tapi ya penasaran aja gitu kalau dibuat tes render ini sejauh apa sih ngebut-ngebutnya, speednya gimana. Jadi langsung aja kita tembak ke 1080 30 fps ya. Nah langsung aja ya, udah kelihatan banget. Gila Snapdragon 870 gila di tes kali ini. Ya emang udah terprediksi lah, nggak mungkin itu Poco F3 GT bisa menang ya. Tapi kalau kita rasa tuh Poco F3 ini harganya tipis-tipis loh, beda tipis sebetulnya. Jadi kalau kalian bisa ada budget lebih, kalian bisa dapat performa yang lebih gila lagi. Dan sekarang kita compare ke Poco X3 Pro dan Poco F3 ya. Ini mungkin out of topic tapi iseng aja. Kita cek di CPU-nya juga. Kalau dari angka kecepatan CPU-nya ya nggak terlalu jauh ya angkanya ya. Tapi kembali lagi banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ada RAM-nya juga seri berapa, LPDDR berapa, storage-nya juga UFS berapa. Tapi kita ambil kasarnya aja deh. Kalau HP Poco X3 Pro dan Poco F3 ini tes speed render di VN sejauh apa sih? Yuk kita gas. Walaupun kita pasti tahu Poco F3 pemenangnya. Wah, ya ini ya. Di antara semua HP ku yang lain mungkin yang mendekati kecepatan Poco F3 adalah Poco X3 Pro. Ya ini memang nggak kaleng-kaleng lah Poco X3 Pro yang rilis bulan April lalu. Nah untuk PUBG, aku ngegame di PUBG itu aman banget, gyro juga aman karena hardware. Settingannya smooth extreme dapat, sisanya ultra semua ya, sampai HDR tuh ultra semua. Cuma smooth aja yang ada ekstrimnya. Waktu aku main sih asik banget pakai ini karena layarnya gede, lebih enak buat ngeker ya, buat ngelihat musuh. Speakernya juga stereo Dolby Atmos, tinggal permainanku aja yang ampas banget sayangnya. Dan untuk bermain 10 menit di mode arena hangar ini baterainya berkurang 4% aja. Jadi oke lah, cukup irit ya kalau dilihat dari angka persennya. Terus Mobile Legends, aduh ini game apa sih? Ini ringan banget ini, dan buat main di sini juga enak banget, bisa sampai settingan ultra. Jadi tidak perlu khawatir dengan game ringan ini. Dengan bermain selama 17 menit, baterai yang aku pakai itu bisa berkurang 3-4%. Ini sih irit ya. Apalagi baterainya si Poco X3 GT ini memang gede, 5000 mAh, dan chargernya juga kenceng. Dan untuk Genshin Impact aku mainin langsung aja di medium 30 fps ya. Gak usah muluk-muluk pakai 60 fps atau settingan highest. Dan rasanya enak banget. Ini baru update map ya, dan udah dapet Raiden Baal. Nah di sini mainnya enak banget. Jadi nggak kerasa ada masalah apapun sedikit pun, itu udah nggak ngerasa, lempeng-lempeng aja. Jadi aman banget kalau kalian mau Genshin Impact pakai Poco X3 GT. Mantap. Sehingga bermain selama 30 menit waktu di settingan medium 30 fps, baterainya tuh berkurang cuma 10% aja. 9-10% aja, tapi banyaknya 10% sih. Jadi kita pukul rata aja, habisnya 10%. Jadi cukup awet kalau kalian mau main game Genshin Impact lama-lama ya. Jadi handphone ini intinya aman banget kok kalau dibuat ngegame. Kalau dibuat compare-comparean sama handphone-handphone lain, mungkin memang kalahnya di Poco X3 Pro dan Poco F3 dari segi performa. Tapi overall ini good. Ini good handphone, udah 5G pula, dan sekarang Indosat udah mulai menampakkan dirinya dengan sinyal 5G-nya. Jadi oke banget lah ini Poco X3 GT, walaupun nggak ada N40 tapi kita bisa pakai kartu dari IM3 Ooredoo. Jadi segitu aja videonya tentang pengetesan kali ini. Terima kasih ya yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan informasi tambahan buat kalian semua. Jadi segitu aja, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!